Kalau di sebelah ada tips cara membatalkan puasa yang 100% berhasil. Kalau di sini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana cara stek supaya berhasil. Simak terus. Ya, seperti yang tadi di awal video ya, kita akan belajar bagaimana cara stek supaya berhasil. Tapi sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Planecraft DIY yang selama ini sudah mendukung channel Planecraft DIY hingga berkembang sejauh ini. Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya diberi kebahagiaan. Untuk stek itu sebenarnya ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal, kemudian ada faktor eksternalnya. Kita akan ulas faktor internal dan faktor eksternalnya. Kita akan ulas faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal itu yang paling utama adalah jenis dari pohon itu sendiri. Contohnya ya, ini ada anggur Brazil. Yang pasti ketika saya stek anggur Brazil dengan stek serut dan stek ibrik itu pasti akan berbeda. Ya, itu karena tingkat keberhasilan ketika kita stek tergantung jenis pohonnya ya. Jadi nggak mungkin akan sama tingkat keberhasilannya antara kita stek anggur Brazil, serut ataupun ibrik ataupun sancang dan yang lain sebagainya. Itu pasti akan berbeda ya. Jadi ada pohon yang gampang sekali kita stek, ada pohon yang memang agak susah, ada pohon yang susah sekali untuk kita stek. Itu yang pertama, faktor internal, yaitu jenis dari pohon tersebut. Kemudian untuk faktor yang kedua, selain tadi jenis pohon, yaitu tingkat kesehatan bahan yang akan kita stek. Nah ini, kalau masih bingung, kita contohkan saja lah ya. Kita contohkan, misalkan ya, kita mau nyetek beringin kimeng ya, kita motong beringin kimeng hari ini, kemudian karena kesibukan kita, jadi kita biarkan atau kita lupa naruh, kita lupa 5 hari misalkan. Itu pasti bahan yang kita stek itu tidak sebagus saat kita motong selama setengah hari atau 1 hari. Nah itu yang dimaksud dengan tingkat kesehatan atau bahan yang akan kita stek. Yang pasti ketika kita nyetek, lihat dulu apakah ujungnya sudah kering atau masih basah. Kalau ujungnya sudah kering, kita potong lagi, misalkan ya, kita potong sekian. Kok hasil potongan yang di sini karena 5 hari kita tidak tanam, maka di sini akan kering ujungnya yang akan keluar akar, maka kita potong, cari yang masih basah. Nah itu ada dua faktor internal ya. Yang pertama adalah jenis pohon, yang kedua adalah kualitas bahan yang akan kita stek. Ya, kita akan membahas faktor eksternalnya. Untuk faktor eksternal itu bisa dari yang pertama ya. Yang pertama kita akan membahas yang pertama, faktor eksternal, yaitu media tanam yang kita gunakan saat stek ya. Media tanam yang kita gunakan saat stek itu sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan kita dalam stek bahan bonsai. Yang pasti ketika kita pengen stek, media yang ideal ya, media yang ideal, yang umum lah, SNI, standar nasional gitu ya. Jadi ada pasir malang boleh, ada sekam padi boleh, ada sekam bakar boleh, tanah gembur. Yang pasti ketika kita stek,
jangan dulu mencampur media dengan pupuk, ataukah itu pupuk kandang atau pupuk yang kimia, seperti itu ya. Jadi polosan media, dan yang penting juga media harus poros. Oke, itu. Dan juga selain poros, kita harus menjaga kelembaban media yang kita pakai. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Selain faktor eksternal yang media ya, faktor eksternal yang media, faktor eksternal juga ada yang namanya lingkungan ya. Jadi ketika kita stek bahan bonsai, kita usahakan jauh dari gangguan hewan ya, gangguan hewan yang mana akan membuat bahan yang kita stek menjadi terganggu. Misalkan kita tancapkan nih, tancap, kemudian selama 1 hari 2 hari kok tiba-tiba roboh karena ayam misalkan ya, kucing, itu bisa dikatakan bisa gagal. Atau sudah tumbuh tunas, iya kucing sudah tumbuh tunas misalkan, iya di sana kucingnya, atau sudah tumbuh tunas. Nah, sudah tumbuh tunas, sudah agak subur, tiba-tiba ada gangguan ayam atau kucing lagi, kemudian roboh lagi. Nah, itu juga akan membuat kegagalan bahan bonsai yang akan kita stek dan idam-idamkan, seperti itu. Itu faktor eksternal yang kedua. Maka ketika kita stek bahan bonsai, kita usahakan jauh dari gangguan hewan yang akan membuat bahan bonsai kita roboh ya, roboh atau goyang. Diusahakan tetap tegak berdiri. Nah, untuk faktor eksternal yang ketiga yaitu sumber daya manusianya, artinya kaitannya dengan subjek atau orang yang stek bahan bonsai tersebut ya, perlakuannya bagaimana dan seterusnya. Contohnya nih, ketika kita motong bahan stekan, kita ambil contoh misalkan nanti ya, kita ambil contoh dulu ya. Misalnya kita ambil contoh waru ini ya, waru ini ya. Nih, ketika kita nyetek sebuah bahan bonsai waru, ini hasil pemotongan, kita tancapkan nih. Ini berlaku tidak hanya waru ya, walaupun waru terkenal mudah hidup ya, ataupun kimeng lah ya, anggap ini kimeng dulu lah, anggap ini kimeng misalkan. Kalau waru ini saya yakin 90% hidup masalahnya ya, tapi kalau kimeng nanti akan berbeda kasusnya ya. Ini kimeng, hasil potongan seperti ini ya, langsung kita tancapkan saja. Peluangnya itu 50-50, 50% bisa hidup, 50% bisa gagal. Nah, apa yang membuat tingkat keberhasilan akan lebih besar? Kita harus rapikan potongan ini ya. Nah, potongan ini kita rapikan pakai cutter, dirapikan. Saya pernah membuat tutorialnya juga di sini ya, untuk stek bahan bonsai kimeng, dirapikan ya. Kemudian kita bisa tancapkan, atau sebelum tancapkan kita buat lubang dulu. Bisa pakai tangan, bisa pakai kayu atau yang lainnya. Kita buat lubang, kemudian kita taruh, kita tutup. Nah, ini akan menambah tingkat keberhasilan kita dalam stek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mengolesi perangsang tumbuh, zat perangsang tumbuh atau ZPT, zat perangsang tumbuh atau zat perangsang akar. Bisa beli online yang bentuknya itu ya, serbuk atau powder ya, atau bisa oles ya, bisa saja.
atau kita bisa pakai cara yang alami ketika sudah kita tanam, kita siram menggunakan air cucian beras, itu juga sama. Atau bisa kita olesi menggunakan apa? Bawang merah itu. Kemudian ada salah satu teknik yang saya dapat dari teman juga, saya terapkan untuk bahan bonsai anting putri ini ya. Untuk bahan bonsai anting putri ini memang sudah cangkok ya, sudah cangkok dan ini sudah keluar akar. Yang ini kenapa saya kerat dan saya biarkan terlebih dahulu seperti ini? Tujuannya saya tidak akan cangkok ini, tujuannya saya akan stek. Saya akan mencoba teknik yang saya dapat dari teman saya, yang mana sebelum stek anting putri ini kita kerat dulu sampai ada benjolan seperti ini nih. Nah, ada benjolan seperti ini, nanti kita potong dan kita stek ya. Ini menurut teman saya ini menambah tingkat keberhasilan dalam kita stek untuk bahan bonsai. Nah itu tadi ya, jadi kita kerat, kemudian kalau lukanya sudah tertutup seperti ini, kita bisa potong dan kita stek. Ini juga bisa dipraktekkan pada pohon cemara yang tingkat keberhasilan untuk stek juga relatif kecil ya. Demikian ya, semoga apa yang kita pelajari ya, apa yang kita bahas hari ini, bagaimana cara stek bonsai supaya tingkat keberhasilan itu cukup tinggi. Nah, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal tadi kita sudah sebutkan bahasanya jenis pohon itu memengaruhi, kemudian bahan atau kualitas bahan yang akan kita stek itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian faktor eksternal yang pertama yaitu bahan media tanam ya, media tanam. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau pelaku dari yang menstek bahan bonsai tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.